Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Pengertian penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius, virus, bakteri, atau parasit tertentu yang timbul melalui transmisi agen dari orang yang terinfeksi, hewan, atau reservoir lainnya ke pajemu host yang rentan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara seperti media air, udara, vektor, tanaman, dan sebagainya. Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan sehingga dianggap tidak mengancam kondisi orang lain. 2. Cara penularan penyakit. A. Penularan secara langsung. Penularan secara langsung, direct contact, merupakan penularan penyakit yang terjadi melalui kontak kulit ke kulit atau skin to skin, melalui ciuman atau hubungan seksual secara kontak langsung dengan tanah. B. Penularan tidak langsung. Penularan tidak langsung yakni penularan penyakit terjadi dengan melalui media tertentu seperti melalui udara airborne dalam bentuk droplet dan das melalui benda hara. Penyakit. Jenis-jenis penyakit menular. Yang pertama campak, yang kedua tuberkulosis, yang ketiga polio, yang keempat penyakit pertusis, penyakit difteri, yang keenam penyakit typhoid, yang ketujuh penyakit hepatitis, yang kedelapan penyakit human papillomavirus, yang kesembilan penyakit demam berdarah, dengue, DBD, ke-10 penyakit pneumonia, yang ke-10 jenis penyakit tidak menular. Yang pertama hipertensi, yang kedua diabetes mellitus tipe kedua, yang ketiga penyakit jantung koroner, yang keempat stroke, yang kelima kanker payudara, yang keenam kanker paru-paru, yang ketujuh penyakit ginjal kronis, yang ke-8 penyakit osteoporosis, terakhir asma. Pemberantasan penyakit menular. Yang pertama vaksinasi, merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi, contohnya pemberantasan cacar. Yang kedua pengendalian vektor, mengurangi populasi hewan yang menular penyakit, misalnya nyamuk, contoh penggunaan kelambu berinsektisida untuk mencegah malaria. Yang ketiga, sanitasi dan kebersihan, meningkatkan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi mencuci tangan secara teratur. Yang keempat, pengobatan dan isolasi, memberikan pengobatan yang efektif, mengisolasi individu terinfeksi untuk penyembuhan. Pencegahan pertama, primary prevention yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Saran pencegahan pertama dapat ditunjukkan pada faktor penyebab lingkungan panjamu. Pencegahan tingkat kedua yang meliputi diagnosis serta pengobatan yang tepat. Sasaran pencegahan ini terutama ditunjukkan pada mereka yang menderita atau dianggap menderita suspek atau yang terancam akan menderita masa tunas. Pencegahan tingkat ketiga meliputi pencegahan terhadap cacat dan rehabilitasi. Secara pencegahan tingkat ketiga adalah penderita penyakit tertentu dengan tujuan mencegah sampai mengalami cacat permanen. Contoh kasus, Pak Ahmad adalah seorang petani yang berusia 40 tahun. Ia memiliki kebiasaan yang berkebun setiap hari. Suatu hari ketika sedang berkebun, Pak Ahmad terluka oleh duri tanaman. Ia tidak membersihkan lukanya dan membiarkannya terbuka. Beberapa hari kemudian lukanya menjadi meradah. Bagaimana penularan penyakit yang dialami oleh Pak Ahmad? A. Penularan secara tidak langsung melalui udara. B. Penularan secara tidak langsung melalui air. Penularan secara melalui kontak. D. Penularan secara langsung melalui kontak dengan tanah. E. Penularan secara tidak langsung melalui vektor. Jawaban D. Penularan secara melalui kontak dengan tanah. Pembahasan berdasarkan kasus Pak Ahmad terluka oleh duri tanaman dan tidak membersihkan lukanya. Hal ini memungkinkan kuman dan bakteri dari tanah masuk ke dalam luka dan menyebabkan infeksi. Penularan penyakit ini terjadi melalui kontak dengan langsung sehingga jawaban tepat adalah D. Baik, terima kasih.